Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Aziz dari S1 Pendidikan Olahraga. Di sini saya ingin membuat video tentang haji dan umroh. Pengertian haji: datang ke Makkah, menguji Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara yang telah ditetapkan. Pengertian umroh: menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Landasan: dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah Saikian dan Abdu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Keutamaan haji atau umroh: untuk membersihkan jiwa, diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Sabda Rasulullah, orang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan dia tidak beragama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia bebas dari dosa-dosa seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Hukum haji atau umroh: mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat wajib haji atau umroh: Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu. Miqat adalah tempat atau waktu untuk memulai beriat ihram. Ada dua macam. 1. Miqat zamani, waktu atau bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. 2. Miqat makani, tempat yang ditemukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Tempat-tempat berihram: penduduk Madinah, penduduk Syam, penduduk Najd, penduduk Yaman, dan penduduk Irak. Belum berihram, disunahkan untuk mandi. 2. Membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. 3. Memakai minyak wangi di badan. 4. Kemudian berpakailah dua kain ihram, diutamakan berwarna putih, sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Dan ini adalah contoh penggunaan ihram. Ridang diselang. Setelah menggunakan kain ihram, baru membacakan niat sambil menghadap ke kiblat. Kemudian menuju Masjidil Haram sambil membacakan tabliyah dengan suara keras kecuali wanita. Menggunakan kain ihram pada saat melakukan tawaf, ada di gambar tersebut ya. Larangan berihram: 1. Mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut. 2. Memotong kuku. 3. Menutup kepala bagian kaki. 4. Memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. 5. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. 6. Memakai wewangian. 7. Berburu binatang darat. 8. Meminang dan melakukan akad nikah. 9. Bersetubuh sebelum tahallul. 10. Bercumbu. 2. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya, kalian berbicara di dalamnya atau tawaf. Maka orang yang berbicara, hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Sunnah tawaf: ar-rahmi, lari-lari kecil bagi laki-laki. Al-idhibah, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Mengusap rukun yamani, berdoa, mencium hajar aswad, berdoa di multazam antara pintu Ka'bah dan hajar aswad, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, minum air zam-zam, mengusap hajar aswad sebelum sya'i atau keluar Masjidil Haram.
Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Sa'i dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah. 2. Keadaan suci. 3. Berjalan kaki atau berlari. 4. Memperbanyak zikir. 5. Menahan pandangan dan menjaga lidah, tidak boleh menyakiti orang lain. 7. Mensucikan jiwa raga. Rukun Sa'i. Berjalan ke Bukit Safa untuk melakukan Sa'i saat menaiki Safa. Lalu di Safa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali, lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulangi 3 kali. Setelah itu turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Al-Lada. Berjalan biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau bertanda disunahkan berlari-lari kecil di tempat itu sampai ke tanda lampu berikutnya. Lalu berjalan biasa lagi sampai ke Marwah, dihitung sekali putaran. Sampai di atas Marwah terhadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangan seraya membaca dan berdoa seperti ketika di Safa. Lalu berjalan biasa ke arah Safa pada tanda lampu hijau melakukan berlari-lari kecil sampai tanda berikutnya. Bila sampai di Safa berarti telah mendapatkan 2 putaran. Seperti dilakukan 7 kali dan akan berakhir di Marwah. Tahallul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umrah dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Dam adalah benda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah tapi melakukan pelarangan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Larangan yang dikenakan dam: 1. Melakukan haji qiran atau tamattu. 2. Tidak ihram dari mijad. 3. Tidak mabit 1 di Muzdalifah. 4. Tidak mabit 2 di Mina. 5. Tidak melontar jumrah. 6. Tidak melakukan tawaf wada.